Selamat pagi pemirsa, selamat datang di program magazine Tiktak Tara, Telak-Telik Nusantara. Hari ini, saya Grestika Joyce Purba dan saya Maria Gema akan menemani akhir pekan Anda dengan berbagai liputan-liputan manca daerah Nusantara. Benar sekali. Ya pemirsa, seperti yang kita tahu Indonesia memiliki berbagai macam tempat wisata daerah sampai wisata kuliner. Baiklah pemirsa, berikut kami tampilkan cuplikan utama Tiktak Tara hari ini. Dari Jambi, kita akan menyantap kuliner-kuliner khas bumi Melayu yang tidak boleh terlewatkan jika kita berkunjung ke kota Betuah ini. Kemudian dari Banten, kita akan berkenalan dengan suku Baduy yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Tidak lupa, kita akan menengok indahnya surga di Sumbawa Barat, Pulau Kenawa. Benar sekali pemirsa, dan di Kalimantan Timur ada Gunung Embun yang terletak di Kabupaten Pasir. Luar biasa. Dan di Kalimantan Timur juga kita akan menilik ladang budaya Kutai Kartanegara yang sangat cocok dikunjungi untuk berlibur bersama keluarga. Menarik sekali pemirsa, hari ini kita akan disajikan dengan keindahan alam dari bumi Melayu hingga bumi Intan Bulaeng. Tiap daerah di Indonesia tentu memiliki makanan khasnya masing-masing. Kali ini kita akan menikmati jajanan khas yang terdapat di kota Jambi yang tidak boleh ketinggalan saat kita berkunjung ke kota Bertuah ini. Berikut cuplikannya untuk Anda. Negeri Jambi. Negeri yang dibelah oleh Sungai Batanghari ini merupakan suatu daerah di Pulau Sumatera yang memiliki banyak sekali kearifan lokal. Berkunjung ke Jambi tidak lengkap rasanya jika tidak menjelajah rasa. Karena Jambi memiliki banyak sekali kuliner yang wajib untuk dicicipi. Baiklah pemirsa, sekarang saya sudah berada di pasar tradisional Sungai Bungkal Jambi. Kali ini kita akan berburu kuliner khas bumi Melayu. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Tiktak Tara. Kali ini, saya akan berburu makanan manis, kue Padamaran, yang biasanya disantap sebagai cemilan atau hidangan penutup. Makanan ini dapat ditemui di pasar-pasar tradisional setempat. Yuk ikuti saya menyusuri salah satu pasar tradisional yang ada di Jambi. Wah, ternyata kue Padamaran ini banyak sekali penggemarnya teman-teman. Untungnya saya belum kehabisan. Kue hijau ini terbuat dari tepung beras dan gula merah sebagai pemanis. Kue ini biasanya juga disebut kue takir. Nah, nanti kita cobain di akhir segmen ya. Jadi tetap di Tiktak Tara, Tilak-Tilik Nusantara. Lanjutkan berburu kuliner di negeri Jambi. Kali ini sasarannya adalah tempoyak. Juga merupakan makanan khas Jambi. Tempoyak sebenarnya berupa bumbu yang dihasilkan dari fermentasi buah durian, yang nantinya diolah dalam berbagai macam makanan. Tempoyak sebenarnya khas Melayu, maka tidak heran dapat ditemui di banyak daerah di Jambi. Sebenarnya makanan khas Melayu gitu kan, kayak Pekanbaru itu juga, Malaysia pun juga makan tempoyak juga, serumpun. Nah teman-teman, tempoyak setelah diolah akan menjadi makanan siap santap. Misalnya gulai ikan ini, gulai ikan kuah tempoyak. Bisa kita temui di berbagai rumah makan di Jambi. Gulai tempoyak sendiri memiliki rasa yang khas. Daripada penasaran, mending cobain langsung deh teman-teman. Kalau masakannya tuh kayak gulai, digulai, bukan gulai dalam gulai santan enggak. Itu tuh digulai sama ikan, ikannya tuh kebanyakan orang nanti patin atau baung gitu kan. Jelajah rasa kali ini, saya tutup dengan menyantap kue Padamaran di pinggiran Sungai Batanghari. Menambah rasa nikmat dari kue manis ini. Sampai di sini dulu ya jelajah rasa kali ini. Sampai jumpa. Saya Grestika Joyce Purba untuk Tiktak Tara melaporkan. Jadi bikin lapar ya Grace? Benar sekali Gema, kuliner-kuliner Jambi ini emang bikin ngiler ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Tiktak Tara, Tilak-Tilik Nusantara.
Suku Baduy yang berada di Banten, Jawa Barat memiliki keunikannya tersendiri, sehingga menjadi daya tarik untuk wisatawan. Berikut cuplikannya. Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang masih mempertahankan nilai-nilai budayanya. Perjalanan ke Baduy menempuh waktu sekitar 1 jam dari Rangkas Bitung menggunakan kendaraan. Setibanya di Cibuleger, pengunjung akan langsung merasakan suasana tradisional khas suku Baduy yang sangat bersahaja. Mulai dari sini, perjalanan ke dalam ditempuh dengan berjalan kaki. Pengunjung akan disuguhi pemandangan rumah-rumah tradisional yang unik dan tertata rapi. Alam yang sejuk dan penduduk yang ramah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Baduy itu suku budaya di Provinsi Banten itu adalah Baduy. Jenis suku budaya. Kumaha eta sejarahna terbentuknya masyarakat Baduy? Masalah sejarahnya emang orang kurang memahami. Cuman sejarahnya di Bereto aya Baduy luar atau aya Baduy dalam mesti awalnya. Hari tataan pemerintah apakah berbeda gitu Baduy luar jeung Baduy dalam? Berbeda. Beda antar Baduy luar jeung Baduy dalam eta geus aya ti Beretona. Lamun Baduy dalam perbedaanna tina imah teh meunang dipaku, kudu ditalian, Baduy luar mah dipaku. Nah, buat pemirsa yang ada di rumah, bisa banget nih berwisata ke Baduy. Asal tetap menjaga protokol kesehatan ya, dan selalu menjaga kebersihan alam. Oke deh, sampai bertemu kembali. See you! Wah, menarik sekali ya Gema, dapat berkenalan langsung dengan suku Baduy. Ya, benar sekali Grace. Sekarang kita jalan-jalan ke Sumbawa Barat. Ketika kita jalan ke Sumbawa Barat, tidak boleh lupa untuk mengunjungi Pulau Kenawa. Pulau yang disebut surganya Sumbawa ini menyajikan keindahan alam yang sangat luar biasa. Berikut liputannya. Pototano, sebuah daerah yang dikenal sebagai pintu masuk Pulau Sumbawa. Kecamatan yang termasuk daerah Kabupaten Sumbawa Barat ini bukan hanya memiliki pelabuhan sebagai tempat berlabuh dari pulau seberang. Pototano juga memiliki pulau kecil yang indah yang dapat dikunjungi sebagai pilihan berwisata alam. Salah satunya adalah Pulau Kenawa. Untuk mencapai Pulau Kenawa, harus melintasi lautan sekitar 10 hingga 15 menit saja menaiki perahu bot. Tarif yang dibayar menaiki perahu pulang pergi ini mulai dari 200 ribuan rupiah. Satu perahu dapat menampung 10 hingga 15 penumpang. Tenang saja, karena letak pulau yang tak jauh dari pelabuhan, kondisi ombak dan angin relatif tenang. Pulau dengan potensi luasan daratan sekitar 11,8 hektar area ini memiliki savana yang berada di tengah pulau sebagai daya pikat utamanya. Meskipun seringkali padang rumput berwarna hijau kekuningan, hal ini tidak mengurangi keindahan dari Pulau Kenawa. Hal lain yang tak kalah menarik dari savana di Pulau Kenawa adalah pantainya. Saat pertama kali tiba di dermaga kecil Pulau Kenawa,
Warna biru cantik menjadi pemikat untuk segera berenang di pantai. Pasir pantainya pun terasa sangat halus jika disentuh dengan kaki telanjang. Kurang greget rasanya jika tidak mencoba untuk mendaki bukit yang berdiri tegap di sisi barat pulau. Memang butuh usaha lebih untuk mendakinya. Tapi usaha tersebut akan terbayarkan dengan pemandangan yang akan dilihat ketika sampai di atas bukit. Sebelum dilanda bencana gempa Lombok di tahun 2018 dan pandemi COVID-19, diperkirakan jumlah pengunjung Pulau Kenawa mencapai ribuan orang per bulan. Sayangnya, tahun belakangan ini jumlah pengunjung mengalami penurunan drastis. 2021 ini ya alhamdulillah lah ada peningkatan mulai pelan-pelan. Jadi nelayan-nelayan ini juga yang tadinya agak susah untuk mancing bisa menjadi alternatif untuk mengangkut wisatawan yang sekarang sudah mulai meningkat menuju ke Gili Balu, khususnya di Pulau Kenawa. Pengunjungnya dari berbagai daerah seperti Lombok, Bima, Dompu, atau Sumbawa besar. Dan ramainya itu pas Jumat Sabtu. Sekian dulu untuk jalan-jalan singkat di Pulau Kenawa, Sumbawa Barat. Saya Nur Isna Juara Berikan Saputra melaporkan untuk TikTok Tara. Wow, tidak heran ya Gema, pulau ini disebut sebagai surganya Sumbawa. Ya benar sekali Grace, Pulau Sumbawa ini memang menyajikan keindahan yang sangat luar biasa. Waktunya kuis Nusantara. Apa nama makanan dan dari mana makanan ini berasal? Jangan kemana-mana, nantikan jawabannya hanya di TikTok Tara Tilak-Tilik Nusantara. Sagu sep merupakan makanan favorit dari Merauke. Makanan ini dibuat dari sagu yang dicampur dengan kelapa dan daging, ulat sagu atau ikan gabus yang dibungkus daun pisang dan diikat dengan kulit kayu untuk dimasak di atas bara batu. Sagu sep biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Papua secara beramai-ramai. Menarik sekali ya melihat cara makan yang beramai-ramai. Mungkin seperti bancakan ya di tanah Jawa. Ya, benar sekali Grace. Tapi melihat proses pembuatan dan tampilan makanan ini, mungkin kita biasa menyebutnya sebagai pizzanya Papua ya. Wah, iya bener juga ya Gema. Tanah Borneo, selain dikelilingi oleh hutan dan sungai yang melintang, juga memiliki gunung yang memuncak. Salah satunya Gunung Boga Pasir, Kalimantan Timur. Berikut liputannya. Kabupaten Pasir. Kabupaten yang letaknya paling selatan dari Kalimantan Timur ini memiliki objek wisata yang banyak diminati oleh masyarakat, yaitu objek wisata Gunung Boga atau Gunung Embun. Keanekaragaman alam dan hayati Borneo memang menyimpan sejuta keindahan. Salah satunya ada di Gunung Embun yang berada di Desa Luan, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Pasir. Penasaran dengan tempatnya? Ikuti terus kami dalam TikTok Tara, Tilak-Tilik Nusantara. Untuk harga tiket masuknya sendiri hanya dikenakan biaya parkir sebesar Rp5.000 saja. Wah, cukup murah bukan? Gunung Boga atau yang biasa disebut Gunung Embun ini merupakan objek wisata yang cukup populer di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Pasir. Waktu yang tepat saat menyambangi Gunung Boga adalah di pagi hari. Selain bisa menikmati pemandangan sunrise, kita juga bisa menikmati keindahan hamparan embun yang menyelimuti hutan, yang membuat kita seperti berada di negeri atas awan. Objek wisata Gunung Embun selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan, terlebih lagi di hari-hari weekend dan hari libur. Selain menyediakan tempat berfoto dan bersantai, juga terdapat warung-warung untuk tempat belanja. Tak hanya itu, Gunung Embun juga kerap dijadikan sebagai tempat festival atau latihan para layang. Gunung Embun sebenarnya terletak dalam kawasan perkebunan kelapa sawit PT Amu. Untungnya, wisata Gunung Embun sekarang ini dikelola oleh masyarakat Desa Luan dan Karang Taruna setempat. Jadi
harapan saya untuk wisata ini, untuk fasilitasnya untuk dilengkapi lagi seperti tempat ibadah, dan untuk foto boothnya itu diperbaiki lah kalau bisa. Supaya cepat berkembang, dinas pariwisata bisa meninjau lebih baik lah bagaimana perkembangannya supaya lebih cepat berkembang, terutama jalan, asetnya supaya diperbaikin, karena sekarang ini banyak pengunjung mengeluh perjalanannya, jalannya kalau hujan itu licin katanya. Suasananya yang sejuk dan asri di pagi hari seolah menebar pesona hutan belantara yang sunyi. Terasa lembut dan dingin, membasahi ranting dan aroma dedaunan begitu damai dan menenangkan hati. Itu tadi perjalanan saya dalam menyambangi keindahan alam Borneo. Gimana menurut kalian? Tertarik untuk datang kemari? Saya Surendani melaporkan untuk TikTok Tara, Tilak Tilik Nusantara. Indah sekali ya melihat permukaan tanah yang tertutupi embun dari ketinggian tersebut. Ya, benar sekali Grace, tapi kami menghimbau untuk para wisatawan sebaiknya tetap menjaga keselamatan diri Anda masing-masing. Ladang budaya di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sangat dikenal dan menjadi destinasi wisata yang tidak boleh terlewatkan jika Anda berkunjung ke Kutai Kartanegara. Berikut cuplikannya. Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memiliki beberapa destinasi wisata yang dapat dikunjungi bersama keluarga. Salah satunya adalah Ladang Budaya atau Ladaya yang dikelola oleh Yayasan Lanjong. Halo semuanya, sekarang saya sedang berada di Ladang Budaya. Langsung aja yuk, let's go! Selama new normal, Ladaya menerapkan protokol kesehatan COVID-19 kepada seluruh pengunjung dengan jam operasional yang dibuka mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore pada hari kerja, dan 8 pagi hingga 5 sore pada akhir pekan. Tiket yang dikenakan juga cukup terjangkau loh, yakni Rp15.000 untuk orang dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Selain menyediakan fasilitas spot foto, Ladaya juga menyediakan oda rehat, pendopo, dan panggung untuk acara pertunjukan. Beberapa wahana outbound yang bisa dicoba di antaranya adalah flying fox, paintball, sepeda gantung, dan hack rock. Wah, menyenangkan ya! Oda rehat yang menjadi ikon dari Ladaya berfungsi sebagai tempat istirahat bagi para wisatawan sembari menikmati suasana alam. Terdapat juga 22 unit oda rehat yang dibangun dengan diberi nama daerah yang ada di Kutai Kartanegara. Bagus sih, cuman kurang rame. Wahananya kayaknya untuk anak-anak kurang. Bisa diadakan panen buah bersama karena banyak pohon buah-buahan di sini. Jadi bisa menjadi agrowisata juga untuk Ladaya. Ladaya ada sejak tahun 2012, berawal dari kebun kosong yang menjadi tempat latihan pegiat kesenian Lanjong. Dengan mimpi ingin membangun amphitheater sendiri untuk pertunjukan dengan konsep alam sebagai respon terhadap lingkungan, Ladaya akhirnya berhasil berkembang hingga saat ini. Selain berkonsep alam, Ladaya juga mengajak pengunjung untuk mengenal Kutai dan mengingat kembali ukiran asli serta simbol-simbol Kutai. Pengennya pasti Ladang Budaya menjadi tolak ukur khususnya untuk Kalimantan sendiri, dan pada khususnya Kutai Kartanegara menjadi tempat satu-satunya yang ingin dikunjungi orang-orang dari luar, baik mancanegara maupun yang di sini sendiri. Nah, itu tadi perjalanan kita selama di Ladang Budaya. Gimana? Tertarik untuk berkunjung sini bersama keluarga? Saya Adini Pradesa Fitri melaporkan untuk TikTok Tara. Wah, asik sekali ya pemirsa jika berlibur bersama keluarga. Ya, benar sekali Grace. Gemma sendiri sudah ke sana? Saya sendiri sudah beberapa kali berkunjung ke Ladaya karena di sana tempatnya sangat asri dan nyaman untuk dikunjungi bersama keluarga. Baiklah pemirsa, itu tadi liputan wisata-wisata di Nusantara pada hari ini.
Kami harap dapat menjadi alternatif pilihan bagi Anda yang ingin berlibur mengelilingi Nusantara. Ya, benar sekali pemirsa, dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan untuk mencegah penularan COVID-19. Kami akhiri, demikian Tik Tak Tara, Tilak Tilik Nusantara. Sampai jumpa.